Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah dan lam jalalah. Apa itu hukum bacaan qalqalah? Hukum bacaan qalqalah artinya getaran suara. Jadi qalqalah itu sekali lagi artinya adalah getaran suara. Secara bahasa ya, atau pantulan. Dalam kaedah ilmu tajwid, qalqalah berarti membaca dengan cara memantulkan huruf tertentu yang terdapat tanda baca sukun atau tanda waqaf alias berhenti. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya: ba, ju, di, to, ko. Huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Jadi intinya hukum qalqalah itu adalah membaca 5 huruf ini ya, apabila terdapat sukun di atasnya atau waqaf alias berhenti dengan suara yang memantul. Qalqalah itu terbagi kepada 2 ya, terbagi kepada 2. Qalqalah sughra yaitu qalqalah kecil. Cara membacanya dengan pantulan yang kecil atau tidak keras. Qalqalah sughra disebabkan karena huruf qalqalah berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Jadi qalqalah sughra itu berada di tengah kalimat ya. Kalau qalqalah kubra itu berada di akhir, itu perbedaannya. Qalqalah sughra itu bertanda sukun dan berada di tengah posisi hurufnya. Contohnya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, suara memantul ya. Fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Itu hukum qalqalah sughra. Sekarang qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah qalqalah besar. Cara membacanya dengan pantulan yang keras. Qalqalah kubra disebabkan ya karena huruf qalqalahnya berharokat sukun atau terdapat tanda waqaf yang harus dihentikan atau diwaqafkan. Jadi waqaf artinya berhenti ya. Kalau misalnya berhenti pas pada huruf qalqalah, maka itu disebut dengan qalqalah kubra. Misalnya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi huruf qalqalahnya berada di akhir. Ada lagi contoh lain. Tabbat yada abi lahabin watab. Nah ini juga ya, watab. Ini qalqalah kubra. Baik, ini berkenaan dengan hukum bacaan qalqalah. Sekarang hukum bacaan lam jalalah. Lamul jalalah. Oke. Semua lam yang ada di dalam Al-Quran dibaca tarqiq alias tipis. Kecuali lam yang terdapat dalam lafaz Allah atau lafzul jalalah. Harus dibaca dengan taghlidz alias berat atau tebal. Adapun tebalnya, lam pada lafzul jalalah itu terbatas. yakni ketika lafaz Allah itu jatuh setelah harokat fathah atau dhamma, alasan dibaca tebal adalah menandakan akan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau misalnya lafzul jalalah itu maksudnya adalah lafaz Allah ya. Kalau misalnya lafzul jalalah sebelumnya ada tanda fathah ya atau dhammah, maka dibaca tebal. Contohnya idza jaa nasrullah, nasrullah ya, dibaca tebal bukan nasrullah ya. Contoh lain, Rasulum minallah, minallah, wallahu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya sebelum lafaz jalalah itu diawali dengan tanda baca kasroh ya, maka dibaca tipis. Contohnya bismillahi, bismillahi, bukan bismillah. Contoh lain, fi dinillahi, fi dinillahi, billahi, dan seterusnya ya. Jadi ini berkaitan dengan qalqalah dan hukum bacaan lam jalalah. Oke, ini sebenarnya sudah Bapak jelaskan ketika ada live Google Meet ya di kelas 3 Khandak, 3 Uhud dan 3 Hunain pada minggu yang lalu. Tetapi video ini sifatnya pengulangan ya. Tapi tidak mengapa, semakin diulang itu semakin mantap. Oke. Berikutnya Bapak akan membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat berapa anak-anak? Ayat sampai mana tadi? Sampai ayat 26 ya, jumlah ayat surat. Jumlah ayat daripada surat Al-Ghasyiyah itu 26. Bapak bacakan. Menghafal Al-Quran itu ya perlahan. Satu hari satu ayat, satu hari satu ayat ya, satu hari satu ayat. 10 hari sudah 10 ayat. Nanti 26 hari hafal surat Al-Ghasyiyah. Ya, kalau misalnya satu hari 2 ayat itu tambah cepat lagi. Paling berapa? Paling 10 hari sudah hafal semua ya. Sudah hafal semua. Oke, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Oke anak-anak ya, nanti silakan dihafalkan juga surat Al-Ghasyiyah ini yang belum ya. Ingat, 1 hari 1 ayat atau 1 hari 2 ayat. Jadi kalau misalnya 1 hari 2 ayat, 10 hari 20 ayat. Oke. 12 hari 13 hari 26 ayat hafal surat Al-Ghasyiyah. Oke, itu saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.